mirip loh Mas. Iya, sekarang banyak, tapi itu nggak apa-apa. Tapi itu suatu bukti bahwa produk kami itu disukai orang. Kompetitor aja kadang-kadang ngikutin ya kan. Mas Yudi, ini aku mau tanya, untuk cabang warteg sekarang tuh udah berapa? Udah kisaran 1.200 berarti. 1.000? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, 1.200 itu warteg Karisma Bahari apa sama yang... Sama Mamuka. Oh, Kebetulan total. kan satu manajemen, ya kan, warteg Mamuka, Karisma Bahari itu satu manajemen. Jadi kita juga istilahnya untuk inilah variasi, jangan nanti monoton karena banyaknya, ini kan biar nggak terlalu kayak Karisma semua gitu kan. Iya. Terus biar orang itu punya pilihan lah. Oke, emang bedanya apa untuk Mamoka sama Karisma Bahari? Biasanya di situ tuh promonya Pak, promonya di dalamnya. Apa bedanya apa? Biasanya itu promonya tuh kalau Mamuka tuh ada wajib itu ayo Jumat berkah gitu kan. Kalau Karisma bisa, cuma ada yang pakai ada yang enggak. Cuma kalau Mamuka kan itu kayak diwajibkan seperti itu. Tapi untuk franchise-nya sendiri sama aja ya? Sama aja. Sama aja ya, hanya mau milih yang mana nih? Mau milih yang Mamuka betul. apa? Terus kan sekarang ya kompetitor kan banyak juga kan. Iya. Jadi Mamuka itu bermunculan lah setelah warteg Karisma Bahari booming. Ya siapa sih orang yang nggak pengen ngikutin, pasti ada lah. Pengekor tuh udah pasti ada lah di usaha. Yang saya juga tahu tuh kan akhirnya banyak menjebak ya, karena untuk warnanya warteg sendiri tuh mirip loh Mas. Iya, sekarang banyak, tapi itu nggak apa-apa. Tapi itu suatu bukti bahwa produk kami itu disukai orang. Kompetitor aja kadang-kadang ngikutin ya kan. Jadi jenis tulisan, warna keramik, warna cat. Iya betul. Nggak apa-apa kalau kita mengulas sedikit flashback di masa lalu. Awal mulanya Mas Yudi itu usaha warteg Karisma Bahari ini sampai sebesar ini bagaimana sih Mas? Ya, kalau orang mungkin sudah pernah tahu bahwa dulu kalau dari awal ya, dulu saya sempat petani, bantuin orang tua, saya sempat dagang aso naga lama, terus wartegan itu sendiri ya setelah aku berumah tangga. Setelah berumah tangga, kebetulan mertua sendiri menginginkan anaknya itu jangan dagang asongan aja gitu kan. Tapi karena waktu itu emang kita belum punya modal, akhirnya singkat cerita mertua itu meminjamkan sebuah sertifikat rumahnya untuk dipinjamkan di salah satu bank untuk modal biar untuk mempercepat. Padahal waktu itu kami nggak punya keberanian, tapi karena mertua terus emang istri saya sendiri kan, justru istri saya sendiri itulah yang emang pintar masak tuh istri saya sendiri. Kalau saya sendiri kan basicnya emang keluarga saya itu warteg, cuma kan saya berawal dari dagang asongan, jadi saya belum berkecimpung di warteg. Kebetulan istri saya juga sabar dan akhirnya yang kita bikin warteg waktu itu masih sempat dibantu oleh kakak juga, karena kakaknya udah profesional gitu kan, mungkin melihat adiknya istilahnya baru pertama warteg perlu didampingi dulu lah, terutama saya gitu kan. Jadi awal mulanya seperti itu berarti. Awal mulanya ya lah, terus kok bisa langsung banyak franchise ini Mas Yudi? Ini bagaimana prosesnya Mas Yudi? Ya, proses awal sih pertama saya buka Karisma itu di daerah Cilandak ya kan, Cilandak Jakarta Selatan. Terus aku pengen, kalau dulu kan kakak saya itu kalau punya warung satu udah satu aja gitu kan, tapi fokus itu tadi gitu ya fokus di satu. Terus yang aku lihat adalah saat itu kelemahannya buat saya ya, waktu itu yang saya pandang adalah kakak saya itu kayaknya nggak ada ininya, istirahatnya dalam arti ya yang hari Minggu, hari besar semuanya ini. Sedangkan aku pengen istilahnya aku nyari uang, tapi gimana caranya saya bisa menikmati hasil itu sendiri. Dalam arti menikmati hasil adalah kalau saya Minggu pengen piknik nih maunya ke Puncak, Bogor, ngajak jalan-jalan istri, anak, itu bisa. Nah akhirnya setelah saya punya uang, saya tuh bikin cabang ya kan. Saya bikin cabang sampai 3 lah waktu itu loh. Nah awal-awalnya ya aku cuma kelola cuma karyawan-karyawan aja. Cuma setelah dikelola karyawan justru tuh nggak jalan. Karena karyawan itu nggak ada pengelolanya, nggak ada pimpinannya, ya kayak semaunya sendiri aja gitu, mungkin nggak ada majikan lah ini dan itu. Jadi aku ini warung jalan, warung ramai karena saya yang belanja kan, saya tahu berarti kalau belanjanya banyak harusnya omsetnya banyak dong, tinggi kan. Tapi pada kenyataannya itu tidak, malah sebaliknya yang saya kelola sendiri yang belanja sedikit lebih menghasilkan. Oh berarti di sini tuh banyak kebocoran nih, mungkin ada beberapa karyawan yang kurang jujur. Dan sekarang kalau usah jauh-jauh, kalau kita ada 4 orang, kalau satu orang itu 50.000 udah satu hari 200.000 kan. Betul. Jadi akhirnya kalkulasi aku kalau gini, kalau nambah cabang nambah puyeng buat apaan gitu kan. Akhirnya saya ngambil salah satu teman, oh udah kamu dagangin tempat saya deh.
hasilnya bagi dua gitu, simpel aja. Saya nggak ada laporan padahal waktu itu. Awal Saking mulanya. puyengnya saya, udah pokoknya nih kamu gaji pembantu sudah, bayar listrik sudah, bayar apa istilahnya sewa per bulan udah, sisanya berapa nih? Contoh sisa 5 juta, ya berarti kamu 2,5, saya 2,5. Pokoknya sisa berapa bagi dua, cuma itu aja awalnya. Saya nggak kepikiran untuk franchise apa sih, apalagi saya cuma tamatan sih, nggak tahu lah istilahnya waktu itu kan. Tapi itu tadi, lama-lama kan orang itu pasti pengen mandiri, nggak mau pengen setoran terus karena sama Mas Yudi gitu kan. Nah istilahnya 2 tahun misalnya dia punya modal, akhirnya dia pengen bikinin warteg gitu kan. Mas Yudi, kalau saya pengen warteg itu modalnya berapa sih waktu itu kan? Oh modalnya sekian. Wah belum cukup, ya udah gini sistemnya, kamu punya uang umpamanya 100 juta, sedangkan ini warteg nih habisnya 150 juta, utang kamu 50 juta nih contohnya, jadi 50 juta itu nanti kamu kredit sama saya setiap bulan, tapi saya tidak minta jaminan sama BPKB, sertifikat enggak. Yang penting selama warteg itu berdiri, kamu belum lunas berarti punya hutang. Dan waktu itu udah setorannya gimana? Udah, namanya saya kan orang dagang, pelaku sendiri. Jadi kadang-kadang apalagi pertama ya, kan belum kita baca ini sebulan saya dapat untung berapa. Udah sistemnya gini aja. Sistemnya sebulan kamu bebas. Jadi tidak flat. Makanya bulan pertama masih sepi, kasih 1 juta. Bulan depan 3 juta, bulan depan lagi 5 juta, bulan depan turun lagi 2 juta, nggak apa-apa. Bebas-bebas aja intinya. Tergantung rezekinya. Betul. Kejujuran kamu, kalau kamu pengen cepat lunas ya berarti ngasih setorannya kalau lagi rame gede. Jadi seperti itu. Jadi kan teman-teman saya itu merasa enjoy ya, merasa bahwa emang ada kredit sama Mas Yudi itu tidak terbebani. Satu, tidak ada pakai jaminan, kedua angsurannya tidak flat gitu kan. Ya otodidak aja, kredit otodidak aja. Terus setiap bulan saya datang tuh. Begitu setiap bulan datang, saya itu bawa buku tabungan waktu itu. Buku tabungan itu yang saya beli di toko buku yang cuma Rp1.000. Jadi setiap saya tanggal 1 nih mamanya nih, tanggal 1 saya datang, Mbak setoran bulan ini. Iya Mas, ini saya ada uang 2 juta. Saya datang lagi bulan depan, saya ada uang 3 juta, ngasih, pokoknya terserah aja intinya. Ini cuma simple seperti itu aja. Tapi lama-kelamaan ya teman saya ini kan di kampung ketahuan nih lama-lama kan. Kamu dulu cuma ngikut Mas Yudi, ketemu sekarang punya warteg gitu kan. Nah, akhirnya kalau bahasa Jawa keduk tulang lah ya kan, dari mulut ke mulut akhirnya enggak, Mas Yudi sistemnya begini, Mas Yudi mah enak nih sistemnya, cuma saya punya uang sekian, kurangnya sekian dia bisa nyicil tanpa terbebani dengan istilahnya angsuran yang harus flat dan tidak ada jaminan sama sekali. Dari awal memang namanya Warteg Karisma Bahari. Ya, kalau Warteg Karisma Bahari adalah warteg ketiga saya. Warteg pertama saya kan namanya Warteg MM ya, modal mertua, lah saya singkat cuma MM gitu kan. Kan bikin penasaran. Kalau ditulis warteg modal mertua kan terlalu ini kan. Ya, kalau MM kan nanti akhirnya orang nanya kan, MM apa, saya jelasin gini. Warteg kedua namanya Warteg Akrobu, dan Warteg Karisma adalah warteg ketiga saya dan sampai saat ini. Kalau untuk Mamoka sendiri itu dari tahun berapa tuh Mas Yudi? Kalau Mamoka tuh justru di ini. Jadi Karisma tuh lagi melejit-melejitnya, tiba-tiba saya tuh tergoda oleh bisnis properti. Saya sempat bisnis properti walaupun nggak banyak, tapi uang saya tuh masuk ke sana. Masuk ke sana, modal saya habis istilahnya. Nah, saya nggak punya modal lagi untuk bikin warteg lagi gitu kan, untuk kreditin warteg atau apa. Lah, dalam di sini tuh dalam saya termenung intinya bahwa saya itu menemukan sebuah nama, ya kan, ini spiritual sebetulnya sih kalau saya cerita, menemukan sebuah nama dalam saya termenung itu. Saya kalau dunia properti apa ya, kalau orang udah nama saya itu Pak Yudi gitu lah istilahnya. Setelah dalam termenung kayak ada jawaban bahwa kalau kamu mau di dunia properti, nama kamu ganti Mamo katanya gitu kan. Itu asli kisah spiritual. Mamo. Nah, setelah bahasa untuk mempersingkat cerita, Mamo, saya berpikir Mamo. Tapi saya emang nggak terpikiran sama sekali. Tiba-tiba ada bahasa hati mengatakan kalau dunia properti kamu tuh Mamo gitu kan, bukan Yudi. Lah, saya berpikir berarti saat ini andai kan saya punya modal, saya akan bikin warteg Mamo, pendek amat namanya gitu kan. Nah, Mamo nama properti saya, dunia properti saya yang waktu itu sempat nggak jalan lah. Berarti saya akan gabungin nama dunia properti dan nama warteg saya, makanya jadi Mamoka. Dan alhamdulillah di luar dugaan setelah saya bikin Mamoka saya pertama masih ada di daerah Fatmawati depan patung Buddha. Itulah warteg Mamoka saya pertama. Orang pada nanya kadang-kadang nyeleneh namanya yang
Mamoka, apa sih iya ya? betul Mamoka betul. nama orang kayaknya bukan juga. Iya. Kalau Mamo doang sih mungkin banyak lah ya panggilannya Mamo Iya, doang iya, banyak. iya. Tapi Mamoka kan banyak Iya. banyak orang nanya juga. Aku nanya aku ngomong sama yang lola Mamoka pertama ya. Sekarang dia malah megang Mamoka brand saya ke Mas Toro. Nah, saya ngomong, Mas Toro, ini kan nanti bahan pertanyaan orang yang makan Mamoka itu apa? Udah cerita aja. Untuk simpelnya, Mamo itu nama saya, Kanya Karisma, saya bilang gitu. Simpel. Jadi kayak nama kecil saya itu Mamo gitu kan panggilannya gitu. Iya, iya. Kalau di kampung kan ada nama begitu kan? Iya betul. Iya. Mamo. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.